Hai geng, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas tentang apakah AI akan menggantikan manusia. Sebelum kita mulai untuk membahas topik hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Di channel ini, kita akan membahas beragam hal unik di dunia yang dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan sampai ketinggalan. Saat ini teknologi semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu nih geng. AI, kalian pasti tidak asing dengan istilah ini bukan? Yah, teknologi AI saat ini memang sudah mulai merambah dalam kehidupan sehari-hari kita nih geng. Namun, apakah kalian pernah berpikir bahwa di masa depan apakah teknologi ini dapat menggantikan peran manusia? Pertama kita akan membahas apa itu AI. Jadi, AI ini dikenal sebagai kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang mempunyai kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. Dalam praktiknya, AI akan mensimulasikan kecerdasan manusia yaitu teknologi ini dapat mengenali gambar, menulis, puisi dan membuat prediksi berbasis data. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dari beragam sumber, seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log sistem. Teknologi kecerdasan buatan menganalisis data dan menggunakannya untuk membantu operasi bisnis secara efektif. Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia dalam dukungan pelanggan, membuat gambar dan teks orisinil untuk pemasaran, serta membuat saran cerdas untuk analitik. Peran AI dalam masyarakat. AI meningkatkan kualitas hidup. Ya geng, jadi AI dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, berbagai masalah kompleks dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif. Berikut beberapa cara AI meningkatkan kualitas hidup manusia. 1. Diagnosa penyakit yang lebih cepat dan akurat. AI telah mengubah lanskap diagnosis medis dengan kemampuannya untuk menganalisis data medis dengan cepat dan sistem AI dapat memeriksa jutaan data pasien dan mencari pola-pola yang sulit dikenali oleh manusia. Ini memungkinkan deteksi dini penyakit, membantu dokter membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan peluang kesembuhan. 2. Peningkatan akses ke pendidikan berkualitas. Melalui platform pembelajaran online yang diperkuat oleh AI, pendidikan berkualitas dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan AI untuk menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing individu. Hal ini tidak hanya memungkinkan aksesibilitas pendidikan yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan efektivitas pembelajaran. 3. Perbaikan layanan kesehatan mental. AI telah membantu memperbaiki layanan kesehatan mental dengan menyediakan platform yang dapat memberikan dukungan dan intervensi secara cepat dan tepat. Chatbot terlatih secara kognitif dapat memberikan bantuan psikologis dalam waktu nyata, mengurangi stigma seputar kesehatan mental, dan memberikan akses terhadap layanan yang sebelumnya sulit dijangkau. 4. Pemantauan lingkungan yang lebih efisien. Dengan bantuan teknologi AI, pemantauan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Sensor yang terhubung dengan sistem AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan dalam skala besar. Hal ini memungkinkan deteksi dini polusi, pemantauan perubahan iklim, dan perlindungan habitat alam secara lebih efektif. 5. Peningkatan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja. Implementasi AI di tempat kerja telah membawa perubahan signifikan dalam hal produktivitas dan efisiensi. Dengan otomatisasi tugas-tugas rutin dan analisis data yang canggih, pekerja dapat fokus pada tugas yang memerlukan kreativitas dan keputusan berbasis manusia. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pekerjaan, tetapi juga mengurangi kelelahan dan stres di tempat kerja. 6. Kemajuan dalam penelitian ilmiah dan inovasi teknologi. Dengan kecerdasan buatan, penelitian ilmiah dan inovasi teknologi telah mencapai tingkat yang sebelumnya tidak terjangkau. Sistem AI dapat menganalisis data besar-besaran dalam waktu singkat, membantu para peneliti menemukan pola-pola baru dan membuat perkiraan yang lebih akurat. Hal ini mempercepat kemajuan dalam berbagai bidang, seperti obat-obatan, energi terbarukan, dan pengembangan teknologi baru. 7. Peningkatan kualitas hidup untuk penyandang disabilitas.
Teknologi AI telah membawa perubahan positif bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan solusi yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dari perangkat bantu mobilitas hingga sistem pengenalan suara, AI telah membantu meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan adanya dampak atau peran positif AI terhadap kehidupan kita, teknologi ini juga memiliki dampak negatif loh geng. 1. Pengurangan lapangan kerja dan ketimpangan ekonomi. Seiring meningkatnya otomatisasi, banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan tenaga manusia kini dapat diselesaikan oleh AI dan robot manufaktur. AI dan otomatisasi telah menggantikan peran manusia dalam perakitan, pengemasan, dan pengecekan produk. Industri transportasi juga beralih menggunakan kendaraan otonom yang mengancam pekerjaan pekerja logistik. Bahkan di sektor jasa, chatbot berbasis AI mampu menggantikan peran agen layanan pelanggan. Pengurangan lapangan kerja dua tiap hanya berdampak pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pekerja yang memiliki keterampilan rendah atau mereka yang dalam pekerjaan yang repetitif adalah kelompok yang paling rentan terdapat ketimpangan ekonomi antara pekerja berkemampuan teknologi tinggi dan pekerja berkemampuan rendah juga akan semakin besar. Menciptakan kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan, pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam merancang program pelatihan ulang atau reskilling agar pekerja yang terdampak dapat beralih ke pekerjaan baru. Pendidikan dan pelatihan mengenai keterampilan digital dan kemampuan analitis perlu ditingkatkan untuk membantu pekerja beradaptasi dengan era otomatisasi. Penciptaan lapangan kerja yang lebih menekankan pada kreativitas, kecerdasan emosional, dan keterampilan sosial juga perlu diperhatikan sebagai alternatif yang tidak bisa digantikan oleh AI. 2. Keamanan dan privasi data. AI seringkali memerlukan akses terhadap data pengguna untuk mengoptimalkan performanya, tetapi hal ini menimbulkan risiko besar terkait privasi dan keamanan data. AI yang mengumpulkan data dari pengguna dapat mengungkap informasi sensitif seperti kebiasaan belanja, lokasi, hingga pola perilaku yang bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Kebocoran data atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam keamanan individu maupun perusahaan. Selain itu, AI juga memungkinkan pelacakan yang lebih mendalam terhadap kebiasaan dan aktivitas seseorang, menciptakan kondisi yang disebut surveillance kapitalis, atau kapitalisme pengawasan. Perusahaan besar yang memiliki kendali atas data pengguna dapat menggunakannya untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pengguna secara langsung. Kasus Cambridge Analytica, di mana data dari jutaan pengguna Facebook digunakan untuk mempengaruhi opini politik, adalah contoh nyata dampak dari penggunaan data yang tidak transparan. Solusi yang dapat dilakukan, penggunaan data harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dari pengguna, dan perusahaan harus lebih transparan dalam menjelaskan bagaimana data mereka akan digunakan. Kebijakan privasi seperti General Data Protection Regulation, GDPR, di Eropa dapat menjadi panduan dalam mengatur pemanfaatan data secara etis. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi terkait privasi ini selalu diperbarui dan relevan sesuai dengan perkembangan teknologi AI. 3. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. Di era digital saat ini, banyak orang yang mulai mengandalkan AI untuk membantu dalam pengambilan keputusan, mulai dari rekomendasi produk di e-commerce, layanan kesehatan yang dibantu oleh AI, hingga asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant. Ketergantungan yang berlebihan ini membawa risiko, terutama jika AI mengalami kegagalan atau memberikan informasi yang salah. Di bidang medis, misalnya, seorang dokter yang terlalu mengandalkan sistem AI untuk diagnosis dapat kehilangan keterampilan dalam menganalisis gejala atau mengambil keputusan berdasarkan intuisi klinis. Ketergantungan pada AI juga bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis manusia. Ketika AI semakin diandalkan dalam membuat keputusan kompleks, manusia bisa jadi kurang waspada terhadap bias atau ketidakakuratan yang mungkin muncul dari model AI yang digunakan. Solusi yang dapat dilakukan, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai keterbatasan AI serta melatih mereka untuk tetap kritis dalam menghadapi informasi yang diberikan oleh teknologi. Dalam sektor-sektor kritis seperti kesehatan dan keuangan, manusia tetap harus memainkan peran penting sebagai pengambil keputusan akhir, bukan AI. 4. Bias dan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.
AI yang dilatih menggunakan data yang tidak representatif atau data yang mengandung bias bisa menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Ini bisa menjadi masalah serius dalam aplikasi AI yang digunakan untuk rekrutmen kerja, keputusan kredit, atau bahkan sistem peradilan. Sebagai contoh, algoritma yang pernah digunakan oleh Amazon untuk rekrutmen ditemukan mendiskriminasi kandidat wanita karena model tersebut dilatih dari data historis yang didominasi oleh laki-laki. Jika dibiarkan, bias ini bisa memperparah ketidakadilan yang sudah ada dalam masyarakat dan merugikan kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidaklah netral dan sangat bergantung pada data yang digunakan untuk melatihnya. Solusi yang dapat dilakukan, pengawasan ketat perlu diterapkan terhadap data yang digunakan untuk melatih model AI. Data harus mencakup berbagai jenis populasi dan tidak mengandung elemen yang dapat menimbulkan bias. Penelitian yang lebih mendalam tentang etika AI juga perlu ditingkatkan agar para pengembang bisa menciptakan model yang lebih adil dan inklusif. 5. Penyalahgunaan teknologi dan penyebaran informasi palsu. Kemajuan AI juga menciptakan ancaman baru berupa penyalahgunaan teknologi untuk tujuan negatif. Salah satu contohnya adalah teknologi deepfake, di mana AI digunakan untuk memanipulasi gambar atau video sehingga tampak seperti asli. Video deepfake yang sulit dibedakan dari aslinya ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi opini publik, atau bahkan melakukan pemerasan. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk serangan siber yang semakin canggih. AI dapat mendeteksi celah keamanan dalam sistem, menciptakan serangan otomatis, atau bahkan mencuri data pribadi secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial yang dibantu oleh bot AI juga berpotensi memicu konflik sosial dan politik, yang dapat mengancam stabilitas suatu negara. Solusi yang dapat dilakukan, perlu ada regulasi yang ketat terhadap pengembangan dan penggunaan teknologi yang berpotensi disalahgunakan seperti deepfake. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga keamanan siber harus bekerja sama dalam memantau dan mendeteksi penyebaran konten berbahaya dan serangan siber. Pendidikan literasi digital juga penting agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi di internet. 6. Kurangnya regulasi yang komprehensif. Regulasi seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi. AI berkembang dengan sangat cepat, sementara regulasi yang mengatur penggunaan AI masih minim dan seringkali tidak memadai untuk mengatur risiko yang ada. Tanpa regulasi yang komprehensif, AI dapat dieksploitasi untuk kepentingan komersial atau bahkan politik tanpa batasan yang jelas. Ini menimbulkan potensi monopoli teknologi dan ketidakadilan bagi masyarakat. Kurangnya regulasi juga menciptakan kondisi di mana perusahaan teknologi besar memiliki kontrol yang terlalu besar atas bagaimana AI digunakan. Beberapa perusahaan besar, misalnya, memiliki kekuatan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dan menggunakannya tanpa pengawasan yang memadai, yang pada akhirnya dapat merugikan pengguna. Solusi yang dapat dilakukan, pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan organisasi internasional untuk merumuskan regulasi yang komprehensif dan fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Regulasi yang dibuat harus mencakup perlindungan konsumen, etika penggunaan AI, dan tanggung jawab dalam menghadapi dampak negatif AI. 7. Dampak lingkungan dari konsumsi energi. Pelatihan model AI, terutama yang menggunakan jaringan saraf dalam Deep Neural Networks, membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Proses ini memerlukan energi yang signifikan dan meningkatkan jejak karbon. Studi menunjukkan bahwa melatih satu model AI besar dapat menghasilkan emisi karbon yang setara dengan emisi beberapa mobil selama masa hidupnya. Dengan semakin banyak perusahaan yang beralih ke teknologi AI, konsumsi energi ini akan terus meningkat, yang bisa memperburuk dampak lingkungan dan mempercepat perubahan iklim. Sumber energi yang tidak terbarukan juga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Solusi yang dapat dilakukan, penelitian tentang AI yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan perlu ditingkatkan. Perusahaan teknologi juga bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon mereka. Optimasi algoritma juga bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi daya tanpa mengurangi performa AI. 8. Dampak psikologis dan sosial. AI juga membawa dampak terhadap aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya, kehadiran chatbot yang semakin cerdas dalam platform media sosial dapat menggantikan interaksi manusia, yang berpotensi mengurangi kualitas hubungan sosial di masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada AI dapat memicu kecemasan sosial, terutama jika seseorang merasa tergantikan oleh mesin. Rasa tidak aman dan ketakutan bahwa AI akan menggantikan peran manusia dalam berbagai bidang juga dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Beberapa orang mungkin merasa terisolasi atau kehilangan rasa percaya diri akibat perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi ini. Solusi yang dapat dilakukan, edukasi dan kesadaran tentang penggunaan AI dan batasannya sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis ini. Platform digital juga perlu mengembangkan fitur yang lebih mempromosikan interaksi sosial secara nyata, serta mempertahankan keseimbangan antara interaksi manusia dan mesin. Apakah AI akan menggantikan manusia? Jadi geng, walaupun AI memiliki teknologi yang canggih, namun sampai saat ini AI tidak akan menggantikan manusia sepenuhnya. Meskipun AI digadang dapat menggantikan profesi manusia, tetapi ada 7 kemampuan yang tidak akan bisa dicapai AI. Di antaranya, kemampuan manusia membaca data yang bersifat mendetail, dan memahami cultural code atau konteks maupun makna dari praktik budaya. Selain itu, AI juga tidak akan bisa menggantikan kemampuan berpikir kritis dan membangun ide konstruktivitis, kreatif, atau mendalam. Terlebih lagi untuk membuat keputusan yang didasarkan kebijaksanaan dan menyusun strategi jangka panjang yang komprehensif hingga membangun inovasi dengan kreativitas kompleks. Terlebih lagi AI tidak bisa merasakan emosi, empati, dan sisi kemanusiaan lainnya. Itu saja informasi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.